Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Gudang Garam Tbk. Perkenalkan, saya Maria Tiominar dari PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Gudang Garam pada pagi hari ini. Sebagai informasi, Gudang Garam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1990 dengan kode perdagangan GGRM yang bergerak di bidang industri rokok dan masuk dalam sektor industri barang konsumsi. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan, Bapak Heru Budiman selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan, serta Bapak Sidarta selaku Direktur Perusahaan. Sebelum memasuki acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta. Yang pertama, untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi usai. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom Q&A atau
kolom pertanyaan pada Zoom yang kemudian akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Yang kedua, untuk para peserta dimohon untuk dapat mengisi kuesioner yang akan diinformasikan oleh panitia dan tersedia pada fitur chat karena di akhir acara akan ada pengundian door prize menarik. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Heru untuk memulai pemaparan. Kepada Bapak Heru, kami persilahkan. Public expose PT Gudang Garam tahun 2021. Kita akan segera mulai, jadi silakan Bu Maria, slide-nya. Ya, berikutnya. Oke, di sini saya sekedar bisa terlihat bahwa kita akan sedikit memberikan penjelasan mengenai profil, kemudian kita memasukin kinerja dari cigarette industry untuk paruh pertama tahun 2021 bandingkan dengan paruh pertama tahun 2020. Dilanjutkan lagi dengan kinerja keuangan perusahaan dan ditutup dengan outlook atau tinjauan ke depan. Next. Kita mulai dari susunan direksi, jumlahnya 7 orang, dipimpin oleh Presidir Pak Susilo Wonowijoyo dan 6 direktur yang ada. Dibandingkan dengan tahun 2020, maka ada perbedaan satu dengan pengunduran diri dari Pak Susanto Widyoatmoko. Next. Dewan Komisaris tidak berubah, dipimpin oleh Ibu Juni Setiawati Wonowijoyo selaku Preskom, di mana anggotanya ada Frank van Gelder, ada Dr. Lukas, dan Bapak Gotama Hendrak Sonata. Next slide. Oke. Di slide ini kita sekedar menunjukkan, mungkin yang sudah lupa, mudah-mudahan nggak dilupain, adalah produk range kita. Kelompok yang paling atas itu adalah handmade, atau di dalam bahasa Indonesia kita di industri rokok menamakannya itu SKT, sigaret kretek tangan, yang cirinya pada umumnya tidak menggunakan filter. Ya, dan ada pembuatan maupun pengepakan sigaret dilakukan oleh tenaga manusia. Di bawahnya atau yang di tengah itu adalah range dari sigaret kretek mesin yang untuk selanjutnya akan kita sebut sebagai SKM. Jadi itu rokok yang dibuat dan dipak menggunakan mesin, dan ciri khasnya pada umumnya semua SKM itu berfilter. Dari dua segmen ini sebetulnya lahir segmen ketiga, mungkin itu di tahun 90-an, yaitu masih tetap SKM, tapi sekarang yang rendah tar, rendah nikotin. Untuk selanjutnya kita akan pakai istilah SKM full flavor dan SKM LTN dari low tar nikotin. Jadi rokok SKM berfilter yang kadar tar nikotinnya lebih rendah dari jenis yang full flavor. Berikutnya, dalam corporate sustainability itu aktivitas CSR yang sudah rutin kita lakukan tiap tahun,
mulai dari tahun 20 ditambah dengan adanya CSR yang aktivitasnya ke arah COVID. Ya. Secara atau yang di berikutnya itu bisa saya sampaikan bahwa fasilitas produksi PT Gudang Garam sampai hari ini berada di Jawa Timur di 2 tempat, diawalin di Kediri, kemudian perkembangan selanjutnya juga dilakukan di Pandaan atau Gempol. Yang orang Jawa Timur mungkin tahu bahwa Pandaan dan Gempol itu dekat sekali, yang berlokasi kurang lebih 50 km dari kota Surabaya. Dalam 2 tempat ini kita memiliki fasilitas produksi maupun fasilitas pergudangan. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan kami di lingkungan kerja menjadi prioritas utama, di mana pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program berkelanjutan atau sustainability itu juga kita dari dulu sebetulnya sudah juga melaksanakan program konservasi lingkungan mencakup penghijauan, konservasi air tanah, ya, dan pemeriksaan rutin kualitas udara atau emisi dari unit-unit permesinan kita yang mengeluarkan emisi ya, di area perusahaan. Nah, sekarang kita akan memasukin industri sigaret berkonsentrasi pada paruh pertama 2021 dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2021. Jadi dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2020. Di atas slide secara keseluruhan industri, jadi ini angka data volume dalam batang industri yang kita ambil dari Nielsen, ya berdasarkan laporan Nielsen. Secara keseluruhan terjadi pertumbuhan sebesar 3,2%, yang kalau kita lihatin tahun-tahun sebelumnya industri itu mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu sebesar kurang lebih 2%. Di tahun 2020 penurunan industri itu meningkat menjadi 15%. Sehingga sekarang di paruh pertama tahun 2021 menunjukkan kabar yang menggembirakan, yaitu peningkatan sebesar 3,2%. Itu secara keseluruhan. Kalau kita bagi dalam segmen-segmen yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka di paruh pertama tahun 2021 yang tumbuh terbesar adalah SKT sebesar 11,9%. Disusul dengan SKM full flavor yang tumbuh dengan sebesar 7,6%. SKM LTN mengalami penurunan 9,6%, sedangkan rokok putih yang mungkin tidak tahu rokok putih itu apa, tapi dari pihak kami, rokok itu ada yang rokok putih tidak mengandung cengkeh. Sedangkan kalau rokok yang dicampurin cengkeh itu namanya rokok kretek. Itu pun mengalami penurunan, masih mengalami penurunan sebesar 2,5%. Next slide. Kalau tadi secara garis besar
itu adalah tren arah tumbuh naik turunnya, maka dalam slide ini kita menampilkan bauran volume mulai dari tahun 2018, 19 sampai tahun 2020. Itu stack bar-nya adalah angka-angka untuk periode 12 bulan. 2 bar terakhir itu adalah paruh pertama tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021 yang hanya mencakup periode Januari sampai Juni. Jadi kalau saya bisa highlight, di atasnya bar itu ada tulisan 264.0. BN itu billion, itu adalah jumlah total industri 264 miliar batang yang di tahun 2019 turun menjadi 258.2 miliar batang, sedangkan di 2020 itu penurunannya cukup signifikan, yaitu sebesar 15%. Baurannya bisa dilihat sendiri dari yang sudah kita cantumkan angka-angka persentasi di dalam bar, di mana kalau saya langsung lompat ke first half 2020 berbanding first half 2021, maka bauran itu menunjukkan bahwa SKM full flavor yang memiliki proporsi yang paling besar, ya, di mana LTN yang tadi saya sudah sebutkan mengalami penurunan itu kelihatan dari porsi sebesar 27,5% turun menjadi 24,1%. SKT yang mengalami penumbuhan naik dari 18% menjadi 20%. Rokok putih relatif stabil, ada penurunan, itu penurunannya mungkin 0,2%. Ya. Jadi boleh dikatakan secara segmen ataupun jenis rokok itu mengalami peningkatan, tapi secara proporsi boleh dibilang masih tetap bertahan didominasi oleh SKM. Oke, next slide please. Kalau tadi industrinya trennya demikian, maka volume penjualan gudang garam perkembangannya adalah seperti yang terlihat di grafik ini. Kita menampilkan 2019, 2020 masing-masing 12 bulan, sedangkan yang berikutnya yang lebih pendek itu adalah 6 bulan di paruh pertama 2020 dan 6 bulan pertama di tahun 2021. Gudang garam juga mengalami penurunan di tahun 2020. Tadi saya ulang kembali, menurut Nielsen industri itu turun 15%, sedangkan gudang garam mengalami penurunan volume sebesar 6,5%. Betul saya? Betul. Dan di paruh pertama tahun 2021, kita mengalami peningkatan dari 42,5 miliar batang menjadi 45,6 miliar batang atau 7,3%. Next. Nah, sekarang kita akan memasukin kinerja keuangan yang kita akan tunjukin secara garis besar terlebih dahulu. Next slide. Jadi di sini hanya kita tampilkan sales, nilainya dari semua angka-angka yang akan kita sebutkan lebih berkonsentrasi pada paruh pertama tahun 2020 dibandingkan dengan paruh tahun 2021. Ya. Sales revenue itu meningkat
menjadi 60,5 triliun atau kenaikan sebesar 12,9%. Di bawahnya itu adalah cost of sales, jadi biaya pokok penjualan yang ternyata juga meningkat jauh lebih besar daripada peningkatan di sales, yaitu dari 44,9 menjadi 54 triliun. Naiknya biaya pokok penjualan ini mengakibatkan penurunan pada gross margin, ya, dan sebagai gambaran penurunan tersebut nanti akan terbawa terus ke sampai akhir atau bottom line. Ini didukung oleh masih relatif terkendalinya operating expenses yang ada peningkatan namun menunjukkan hanya 5,4% yang timbul sebagian besar dari kenaikan gaji dan juga termasuk di dalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan COVID. Jadi terlihat lebih lanjut, sekali lagi saya ulang, penurunan di level gross profit itu terbawa terus sampai ke profit before tax. Ya, yang sebetulnya turun dari 4,9 triliun menjadi 2,9 triliun atau 40,2%. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya mau memberikan hint sedikit bahwa kenaikan yang terjadi pada biaya pokok penjualan sebesar 20% tersebut hampir semuanya atau sebagian besar terjadi dari kenaikan beban cukai. Ya. Untuk bawah, yang untuk sekedar tambahan ini, yang mendukung kenaikan sales itu juga adalah kenaikan volume sebesar 7,3%, yaitu dari 42,5 miliar batang menjadi 45,6 miliar batang. Next slide. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, biaya pokok penjualan, growth-nya kami coba paparkan seperti yang terlihat pada graf ini. Sekali lagi, bar yang masih panjang-panjang itu 2018, 19, 20 masing-masing 12 bulan. Disusul lagi 6 bulan pertama tahun 2020 dan 6 bulan pertama tahun 2021. Ya, angka yang ada di dalam itu sebetulnya kalau di total itu akan menunjukkan angka yang kita cantumkan paling atas di panah yang ada tulisannya cost of sales. Ya, itu mengalami peningkatan dari 77 triliun menjadi 87,7 triliun menjadi 97,1 triliun. Bar ini menunjukkan 91,7 triliun itu baurannya adalah terbesar cukai sebesar 78,7%, 78,7 triliun atau kenaikan 15,3% dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi flow kita itu sebetulnya adalah 2019 kemudian mengalami penurunan profit di akhir tahun 2020 yang sudah ada dalam annual report kita. Sedangkan di paruh pertama 2021 margin tersebut ataupun gross profit itu masih menunjukkan penurunan level
15% menjadi kurang lebih 10%. Jadi komanya saya nggak sebutin. Jadi sekali lagi, graf ini saya harapkan mendukung pernyataan kita bahwa penurunan gross margin itu terjadi karena kenaikan cukai yang tidak diikutin oleh kenaikan harga. Ya, jadi kelihatan kalau ada persentasi yang tadi 15,3 itu kenaikan beban cukai, sedangkan di atasnya ada negatif atau minus 6,1% yang warnanya merah, yaitu raw material. Jadi peningkatan harga pokok penjualan itu terjadi dari atau hampir semuanya terjadi karena kenaikan cukai. Penurunan 6,1% dalam raw materials di tahun 2020 itu sejalan dengan turunnya volume kita sebesar 6,5%. Di bar chart, di stack bar yang terakhir, di situ kelihatan bahwa beban cukai tetap meningkat sebesar 28,1%, dari 35,8 menjadi 45,8, sedangkan raw material naik dari 6,5 triliun menjadi 7,5 triliun atau kenaikan sebesar 14,7% yang timbul dari kenaikan volume sebesar 7,3%. Next slide. Nah, kalau tadi adalah proportion, sudah ada penggambaran mengenai rincian dari cost of sales yang menyebabkan perubahan margin. Di sini kita tampilkan sekarang marginnya hanya untuk paruh pertama 2020 dan paruh dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2021. Yang tadi seperti saya sebutkan, gross margin di tahun 2020 per Juni itu 16,1 turun menjadi 10,8%. Operating marginnya, jadi ini terbawa dari atas, itu turun dari 9,7% menjadi 4,9%, yang terus turun ke bawah sampai net profit margin turun dari 7,1% menjadi 3,8%. Ya. Sekali lagi saya ulang, di bawah itu adalah sekedar keterangan bahwa kenaikan proporsi cukai dari harga pokok penjualan itu meningkat dari 79,5% menjadi 84,8%. Angka cukai yang kita bayarkan untuk 6 bulan masing-masing tahun itu meningkat 28,1%, nilainya adalah 35,7 menjadi 45,8. Next slide. Kalau tadi profit and loss atau laba ruginya sudah diuraikan, maka slide berikutnya ini menunjukkan posisi dari neraca kita dimulai dengan aset. Yang kita tampilkan Desember 2020, 12 bulan, kemudian paruh pertama tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021. Ya, yang naik turunnya persentasi itu hanya untuk yang 6 bulan pertama ke 6 bulan pertama tahun 2020 ke 6 bulan pertama tahun 2021. Yang saya bisa komentarin hanya neraca saya boleh dibilang tetap stabil, jadi proporsinya itu tidak banyak berubah dari waktu ke waktu.
Slide ini adalah lawannya dari pihak aset, yaitu sekarang liabilities dan equity. Yang saya ulang, di penghujung 2020 Desember kita memiliki utang 6 triliun yang dibandingkan dengan tahun 2019, posisi total hutang kita adalah 17,3 triliun. Nah, ini mungkin penurunan posisi hutang ini bisa terjadi antara lain karena kita juga berusaha mengurangi belanja fixed asset atau capex. Ya. Ada satu lagi yang saya tahu banyak yang kecewa karena kita tidak melakukan pembayaran dividen atas keuntungan tahun 2020. Keuntungan tahun 2019. 2019, sorry. Ya. Sehingga kita akhirnya berhasil bahwa pada Desember tahun 2020 utang itu bisa turun ke 6 triliun, sedangkan di paruh pertama tahun 2021 bulan Juni, seluruh short term loan-nya menjadi 0. Ya. Perubahan yang terlihat di payables itu sebetulnya adalah angka-angka yang yang saya maksud adalah perubahan besar yang kelihatan di cukai yang atau excise duty, VAT, cigarette taxes payable. Ya. Itu menunjukkan peningkatan, jadi itu bukan penunggakan, tapi itu adalah berubahnya peraturan yang dulunya mengharuskan pelunasan cukai di bulan Desember. Yang lain ya semuanya ada naik turun karena profitnya turun, jadi retained earnings pertumbuhannya juga tidak terlalu banyak. Ya. Yang terlihat di sini adalah peningkatan dari leverage atau debt to equity ratio. Ya, sebetulnya tidak hanya debt tapi seluruh liability berbandingan equity bisa turun menjadi 30% dari tadinya 45% di paruh pertama tahun 2020. Next. Nah, kita sekarang memasukin penutup, yaitu tinjauan ke depan yang saya hanya mau share begini. Kami melihat adanya indikator perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan di kuartal 2 tahun 2021. Ya. Jadi kalau saya coba ungkapkan, program vaksinasi dipercepat dan menjadi lebih luas, itu positif. Ya. Nah, tujuannya adalah mengcontain atau menekan penularan. Ya, menekan penularan virus dengan terjadinya ketentuan misalnya kayak PPKM ataupun social distancing yang akibatnya menyusahkan atau memperlambat pertumbuhan atau perbaikan ekonomi, termasuk perbaikan pendapatan khususnya di level bawah. Nah, dengan adanya COVID ini yang masih berlanjut dan menurut saya atau menurut kami tidak
berkepastian. Ya, kita hanya bisa berharap ini bisa secepatnya selesai. Ya, dan di industri kita tentunya juga tidak bisa mengasumsi bahwa cukai itu, berani nggak ngomong ya, cukai itu turun karena tidak pernah terjadi. Nah, kondisi ini ataupun kemungkinan-kemungkinan ini yang membuat bahwa ke depan itu kita akan masih tetap penuh dengan tantangan. Ya. Bisa saya tambahkan bahwa perbaikan profitability itu hanya bisa terjadi kalau ada kenaikan harga. Di mana atau selama tahun 2020 itu kenaikan harga kita tidak terlalu banyak, sehingga tadi mengakibatkan turunnya gross profit tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa 2021 cukai tetap naik sebesar 14% untuk SKM, untungnya untuk SKT tidak ada kenaikan atau tidak berubah. Jadi SKM itu tetap naik sebesar 14%. Ini kejadiannya boleh dibilang atau di tahun 2021 kita sudah melakukan kenaikan harga di bulan April dan Mei, ya, karena kenaikan cukai 14% itu sebetulnya sudah berlaku efektif teoritisnya Februari. Ya, jadi di April kita menaikkan 500, ini untuk salah satu produk, saya mungkin menyebutkan kenaikan untuk seluruh produk range. Kemudian di bulan Mei 500 lagi. Ya. Nah, di luar periode yang kita bahas, sebetulnya kenaikan harga sudah terjadi lagi di bulan Juli dan September, masing-masing sebesar 500. Ini diharapkan akan bisa menahan penurunan dari profitability, atau mudah-mudahan bisa juga memperbaiki sedikit atau terjadi perbaikan, mengingat bahwa timing kenaikan harga itu sebetulnya hanya diawalin di bulan April dan Mei, kemudian dilanjutkan Juli dan September, sehingga kita ketinggalan ataupun beberapa bulan itu sepanjang itu lebih banyak bulan yang tidak mengalami harga terakhir per September. Mudah-mudahan kita akan bisa terus dapat support dari para pelanggan kami, sehingga kami bisa terus berada pada posisi yang optimum untuk bisa melalui dan keluar dari kondisi COVID ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Bapak Azankoh. Ada pertanyaan sekaligus yang ditanyakan ya Pak. Yang pertama dan yang kedua, apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan gudang garam dibandingkan pesaing besar lainnya? Yang ketiga, apa strategi khusus gudang garam dalam menghadapi kenaikan cukai dan volume penjualan yang terus menurun di masa pandemi? Ya, silakan dijawab Pak Heru atau Pak Isnata. Sebagai perusahaan mungkin saya bisa sampaikan bahwa sudah juga sering kita atau
investor pada umumnya tahu bahwa kita sales mix atau bauran volume penjualan kita dalam batang itu kita masih relatif kecil dalam segmen LTM. Ya. Jadi yang besar itu adalah full flavor dan SKT-nya juga relatif kecil. Jadi kalau sekarang dalam kondisi tertekannya daya beli, kalau saya boleh pakai istilah ini, ya supaya jangan Pak Istata sebelah saya nanti marah, yang tertekan daya belinya kalau rokok itu lebih banyak di level bawah daripada level atas. Ya. Level atas itu rokok juga naik, ngomelnya ngomel, tapi dompetnya punya isi. Ya, kalau yang di bawah itu sayang sekali kadang-kadang ya sudah isinya juga nggak ada. Ya, nah, dalam suasana kayak gini itu tidak aneh bahwa orang itu melakukan down trading. Jadi down trading itu membeli rokok lebih murah, yang artinya untuk perokok, karena saya sendiri pernah ngalamin itu, tidak hanya cari rokok lebih murah, tapi jenisnya pun bisanya berbeda, dipindahkan. Jadi misalnya, kalau saya tadi sudah merokok mild, yang sehari harus misalnya 16 batang, itu saya akan turunkan mungkin ke full flavor, di mana 12 batang itu mencukupin. Ya, karena itu tar nikotinnya dicukupin dengan 12 batang tersebut. Ada juga orang yang tadi dari full flavor bisa memilih SKT yang notabene memberikan memberikan kepuasan yang lebih banyak, artinya SKT 1 batang cukup. Kalau itu SKM kepinginnya 2 batang, ya, karena SKT tadi lebih murah itu bisa terjadi. Sehingga gudang garam yang tadinya yang kita itu masih pendatang terbaru di segmen LTN yang di tempat kita juga mengalami penurunan, itu menjadi tidak menjadi suatu kendala yang terlalu berat, di mana kita di full flavor kita itu kita adalah pemain terbesar. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi, apa yang membuat gudang garam berada pada posisi yang masih tetap bisa outperform industri. Ya. Pertanyaan kedua, apa strategi gudang garam untuk menghadapi kenaikan cukai dan penurunan volume yang terjadi selama pandemi? Ya. Nah, pertanyaannya itu strategi. Kalau saya, pengertian saya mengenai kata strategi itu ya sebetulnya tidak ada. Kalau cukai naik, cost kita naik. Kalau kenaikan cost dari kenaikan cukai akibat kenaikan cukai itu tidak diikuti dengan kenaikan harga, ya otomatis profitability akan turun. Nah, cukai naik itu tidak memberikan jaminan apapun pada kita untuk menaikkan harga jual kita, karena respons atas kenaikan harga jual itu lebih banyak dari peningkatan yang terjadi di daya beli sektor menengah ke bawah. Ya. Nomor 2 adalah atau strategi lainnya yang sebetulnya bukan strategi gudang garam, ini saya rasa juga strategi semua perusahaan rokok, yaitu bahwa sampai batas tertentu untuk tidak menjadi produsen dengan produk-produk yang paling mahal. Jadi bisa dikatakan demikian,
cukai naik. Kalau menurut hitungan kita harga harus naik. Yaitu dicoba dilakukan secara bertahap sambil melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman atau kompetitor kita di pasar. Ya, mereka mengikuti enggak? Karena sebagai produsen yang berkelas sama, pressure-nya ataupun tekanan itu sama. Kalau kita menaikkan harga diikutin, kita coba lagi menaikkan harga sambil tetap juga memantau reaksi pasar. Jadi setelah kita naikin harga, rokok kita itu menjadi berapa, kemudian reaksi pasar, terutama di pasar ketengan, itu kita lihat. Seperti yang terjadi di tahun 2019, di mana akhirnya terlihat bahwa industri itu mengalami penurunan sebesar 15%. Akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020, maaf. 2020 itu nampaknya secara, saya tidak bisa bicara atas nama produsen lain, tapi kelihatannya tidak ada yang agresif menaikkan harga. Ya. Jadi kalau ditanyain strategi khusus, ya menjaga bahwa kita berada pada posisi yang harga jual kita kompetitif yang tentunya ada batasnya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Bapak Adam Nazora, setelah pandemi selesai, bagaimana Gudang Garam akan menangani kemungkinan adanya perubahan dalam customer behavior dikarenakan faktor seperti naiknya popularitas vape dan virus COVID yang efeknya menyerang paru-paru? Pertanyaan selanjutnya juga Pak, masih ada hubungannya, apakah Gudang Garam ada rencana untuk masuk ke rokok elektrik? Mempertimbangkan ini sebagai inovasi yang sangat menjanjikan. Pertanyaan yang pertamanya. Maaf Bu, yang tadi setelah vape apa Bu? Yang setelah vape, apakah ada plan untuk masuk ke rokok elektrik? Oh, ya. Sebelumnya itu merubah consumer behavior setelah terjadinya pandemi. Untuk memilih vaping ya Bu ya? Ini bagi saya sebagai perokok, vaping dan rokok itu tetap beda. Ya. Yang jelas adalah vaping itu kalau untuk saya, yang saya sudah coba, kepuasan yang saya peroleh dari merokok dibandingin vaping itu tidak tergantikan. Ya, jadi kalau rokok itu bisa merusak kesehatan itu kenyataan. Dari pihak kita sendiri boleh dibilang menghadapi adanya rokok elektrik dan vaping itu ya kita pantau terus. Kita sebetulnya tadinya kalau ada perizinan khusus untuk mana nanti jawaban saya ini saya akan minta Pak Isata untuk koreksi. Kita itu sebetulnya dari awal mula sudah menyiapkan dengan mendirikan PT-PT untuk persiapan memasukin rokok. Jadi yang didirikan itu hanya PT-nya. Namun karena izin itu tidak secara resmi tidak pernah bisa dikeluarkan, jadi perusahaan-perusahaan tersebut sampai hari ini boleh dibilang tidak beraktivitas apa-apa sama sekali. Ya. Seperti diketahui, vaping itu biayanya lebih mahal ya, daripada rokok. Sehingga kalau tadi dikaitkan dengan takut COVID ya mungkin saya harus jawab, harus ini karena saya tidak melakukan.
harus jawab ya rokoknya berhenti. Memang lebih baik kalau nggak rokok. Tapi apakah konsumen juga bersikap begitu? Saya sendiri kok nggak yakin sama sekali. Ya karena semua teman-teman saya yang ngerokok ya tetap ngerokok. Ngerokoknya mungkin nggak berani tadi ngerokok di kafe karena terlalu banyak orang. Mungkin kalau boleh saya tambahkan Pak, sejauh ini tidak ada studi yang secara positif menunjukkan bahwa vaping ataupun rokok elektrik itu aman dan lebih bagus daripada rokok biasa, Pak. Dan selain itu juga kalau bisa kita perhatikan, untuk vaping dan rokok elektrik itu boleh dibilang bahannya jauh lebih banyak zat-zat sintetis, Pak, dibandingkan rokok kretek yang ya mungkin cukup banyak zat-zat alaminya. Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang perokok yang berpindah ke vaping atau rokok elektrik itu akan lebih sehat dari orang yang merokok secara konvensional, Pak. Oke. Terkait dengan rencana gudang garam untuk rokok elektrik, bagaimana Pak? Kita tetap akan monitor terus marketnya, Ibu. Cuman kalau per saat ini kami belum memutuskan buat terjun ke situ. Oke, saat ini belum ada rencana berarti ya Pak ya. Terakhir terkait dengan pembangunan bandara Pak, saat ini progresnya sudah bagaimana ya Pak ya terkait dengan pembangunan bandara? Progres tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan target. Jadi kita targetkan ya insya Allah itu selesai di tahun 2023. 2023 ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena adanya keterbatasan waktu, demikian untuk pertanyaan sampai di sini dulu. Hadirin yang kami hormati, sampai sudah kita di penghujung acara. Sekali lagi mohon maaf jika kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan karena adanya keterbatasan waktu. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Gudang Garam Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah hadir. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan kembali, mohon agar kuesioner yang telah kami sampaikan melalui menu chat dilengkapi untuk dapat membantu kami dalam menyempurnakan acara Public Expose Live di masa mendatang. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Gudang Garam Tbk dan pada seluruh hadirin yang telah hadir dalam Public Expose Live ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.